Subhanallah, coba lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa dia itu menjadi sahabat satu-satunya yang paling tangguh, sehingga begitu dikasih kabar kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq bahwa Nabi SAW meninggal dunia pada saat itu, apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar? Dia pergi datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tetap dia tidak bisa menahan air matanya menetes, karena itu adalah tanda rahmah dalam hati, sehingga dia meneteskan air mata. Kemudian dibuka, disingkap wajahnya, lalu dicium dahinya. Tibta hayyan wa maitan ya Rasulullah, engkau harum, engkau indah, hidup mati tetap indah wahai Nabi. Teringat semuanya masa-masa dia semenjak remaja. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Muhammad selalu berdua, selalu bersama. Kata Nabi SAW, aku tidak pernah mengajak seseorang untuk masuk dalam agama Islam kecuali pasti ada sesuatu kendala di awalnya, pasti ada suatu pencegahan di awalnya, kecuali satu orang, yaitu Abu Bakar Siddiq. Begitu aku mengajaknya untuk masuk Islam, langsung aku beriman padamu. Nggak ada pertimbangan, nggak ada lagi pertimbangan. Kenapa? Didasari dengan cinta. Kalau sudah cinta yang mendasarinya, semuanya jadi ringan, mudah semuanya. Sehingga kenapa dikatakan oleh para ulama, kenapa Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu menjadi orang yang paling tangguh pada saat itu, sehingga semua orang dalam keadaan kacau balau. Bahkan di antara mereka berapa banyak sahabat yang meminta pada Allah, ambil fungsi daripada kedua mataku ini, sehingga aku tidak melihat lagi kecuali terakhir Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena rasa cinta. Dan yang membuat Sayyidina Abu Bakar menjadi orang yang tangguh karena cinta juga. Sehingga pada saat itu beliau sudah mengatakan, setelah menciumnya, tutupnya lagi, kemudian diumumkan, barang siapa yang menyembah kepada Nabi Muhammad, maka ketahuilah Muhammad sudah meninggal. Karena Muhammad adalah manusia, dia adalah seorang nabi dan seorang utusan Allah. Tapi bagi siapa yang menyembah kepada Allah, maka Allah hayyun la yamut. Sehingga baru mereka sadar. Kemudian membawa ayat yang seakan-akan tidak pernah dibacanya, Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Sehingga ketika sahabat-sahabat Nabi mendengar ayat tersebut, mereka kaget, seakan-akan baru mendengarnya. Kenapa? Ketangguhan Sayyidina Abu Bakar. Kenapa kata Sayyidina Abu Bakar? Karena Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang paling cinta pada Nabi Muhammad. Tapi setangguh-tangguhnya seorang manusia menahan cintanya, ungkapannya itu tidak mungkin bisa dicegah. Suatu waktu ada sebuah kejadian yang sangat unik, di mana Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini selalu menyertai Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad, kemana-mana bersama Nabi Muhammad. Suatu waktu Sayyidina Abu Bakar Siddiq merasa lapar, maka kemudian dia memberanikan diri, ya Rasulullah, izinkan aku untuk pulang ke rumah untuk sekedar makan. Silahkan Abu Bakar, pergilah. Pergi. Gak lama kemudian datang lagi, beliau Abu Bakar, sudah kau makan? Aku tidak pernah melihat ada satu orang yang izin padaku untuk makan kemudian secepat itu dia kembali. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, demi Allah, istriku sudah menyiapkan makanan di atas meja. Suapan itu sudah berada di dalam mulutku. Subhanallah, terlintas wajahmu, terbayang wajahmu. Demi Allah, kalau semua saya teruskan itu, niscaya aku akan gila sebelum aku melihat wajahmu. Itu ungkapan cinta. Sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu, kenapa ketika Nabi SAW itu menjadi sakit 18 hari, sehingga yang dijadikan sebagai khalifahnya untuk menjadi imam, itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian Aisyah mengatakan, jangan Rasulullah, jangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu seorang yang selalu menangis dan mudah menangis. Tapi di saat Nabi SAW meninggal, beliau menjadi seorang yang paling tangguh di antara sahabat Nabi, justru karena cintanya yang paling kuat di antara sahabat Nabi. Tapi lihat, setelah meninggal, beliau tetap melaksanakan semua kewajibannya. Tapi di saat kesendirian, tidak mungkin bisa dibohongi hatinya. Sehingga hati terbakar karena berpisah dengan kekasihnya, itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongi. Sehingga apa kata Sayyidatuna Asma binti Umayyis yang menjadi istrinya, demi Allah, setiap malam Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda, ketika setiap kali dia itu bangun dari tidurnya, bantalnya itu sudah basah dengan air mata setiap malam. Dan kalau sudah dia bangun dari tidurnya, apa yang dilakukannya? Dia ambil air wudu, dia sholat 2 rakaat tahajud,
Untuk apa? Juga karena cinta. Untuk meningkatkan derajatnya, supaya jangan sampai ketinggalan kesempatan untuk bersejajar dengan Nabi juga kelak nanti di akhiratnya. Sehingga subhanallah, ketika setelah selesai sholat dan berdoa, maka kemudian setiap malamnya beliau itu duduk, kemudian merangkul kedua lututnya, lalu meletakkan kepalanya di antara kedua lututnya dan mengatakan, wa syauqa ila Rasulillah, alangkah rindunya hati kepada Nabi Muhammad. Itu dia sekali sahabat. Sehingga kata Sayyidina Asma bin Umayyah, menangis seperti kayaknya anak kecil yang menangis. Sampai aku merasa kasihan kepadanya. Ya Abu Bakar, engkau adalah sahabatnya, engkau adalah teman dekatnya, engkau pasti akan berkumpul dengannya kelak nanti di akhirat. Itu yang dirasakannya. Sampai subhanallah, ketika Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, dari mulutnya keluar seperti asap dan tercium yang namanya bau gosong. Kenapa? Karena hatinya gosong karena cinta kepada Muhammad. Itulah cinta. Gak bakal sabar untuk tidak melihat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena cinta sudah merasuk dalam dada. Inilah fungsi daripada cinta, yang menjadikan orang mengalahkan egonya, mengalahkan kesombongannya, mengalahkan semuanya. Kenapa? Karena sudah rasa cinta, maka cinta itu adalah sebuah wasilah yang paling mudah untuk orang itu berkorban.